Selamat bertemu kembali adik-adik bersama saya Ibu Beatrix dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita masuk ke dalam kompetensi 4.3, menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika, perubahan kimia, atau pemisahan campuran. Dengan indikator pencapaian, melakukan pengukuran asam dan basa menggunakan indikator alami. Tujuan pembelajaran kali ini agar adik-adik dapat menyelidiki campuran homogen asam dan basa dengan menggunakan indikator alami. Mari kita melakukan sebuah aktivitas percobaan sederhana. Kita menemukan dengan menggunakan bahan-bahan alami sebagai indikator asam dan basa. Terdahulunya, kita menyiapkan alat dan bahan. Di sini, saya menggunakan bayam merah, kunyit, jeruk nipis, dan kapur sirih. Ya, adik-adik bisa gunakan bahan-bahan lain yang ada di sekitar rumah dan bisa untuk melakukan dan kita bisa menemukan indikator alami. Setelah itu, jangan lupa siapkan pisau, piring, sendok, dan air putih secukupnya. Setelah itu, bahan-bahan yang kita siapkan tadi, kita mulai melakukan. Yang pertama, dengan menggunakan peralatan yang sederhana, diiris dengan halus, ya. Kunyitnya dapat kita keruk ataukah diparut, dan jeruk nipisnya kita belah, ya, kira-kira seperti ini, dan kapur sirihnya kita buka plastiknya. Untuk kedua bahan, setelah kita iris, ya, bisa kita gunakan dengan tempat piring. Jadi kita ulek, ya. Bagi adik-adik yang punya tempat ulek masing-masing silakan. Tapi ini kita bisa gunakan sendok dan piring sebagai lumpangnya, lumpang dan alonya. Begitu pula untuk kunyitnya, ya. Setelah kita parut, kita kasih hancur. Selanjutnya, kita mengambil air putih, air bersih. Jadi kita untuk mencari ekstrak dari bahan tersebut. Misalkan seperti ini, kita campur. Ya, kita campur. Kita siapkan tempat. Ya, kita tuang airnya, ekstrak daun bayam, tambahkan air, tambahkan, ya, seperti ini. Setelah itu siapkan salah satu wadah, sebaiknya piring batu, ya, supaya mudah untuk kita amati. Yang pertama kita lihat, ini ekstrak dari daun bayam, ya. Kita tuang. Langkah pertama ini sebagai jeruk nipis sebagai asam, ya. Kita campurkan. Seperti itu. Dengan menggunakan pangkal sendok, kita aduk-aduk. Biarkan beberapa menit. Langkah kedua,
kita tuangkan kapur sirih sebagai indikator basahnya. Kita lihat perubahan warnanya. Setelah itu, ini ekstrak kunyit. Kita taruh 2 tempat. Ambilkan jeruk nipis. Aduk. Setelah itu, campurkan kapur sirih pada tempat yang sebelahnya. Kita lihat perubahan apa yang terjadi. Ya adik-adik, sekarang perhatikan ya, ini ekstrak bayam merah yang kita campurkan dengan air perasan jeruk nipis ya, dan ini ekstrak daun bayam yang kita campurkan dengan kapur sirih. Lihat, adakah perbedaannya untuk warna? Jika pada bahan ini mengalami perubahan warna, berarti bahan tersebut dapat digunakan sebagai indikator asam dan basa. Begitu pula ekstrak pada kunyit yang kita campurkan dengan perasan air jeruk nipis, ya, hasilnya menjadi kuning. Dan ini ekstrak kunyit yang kita campurkan dengan kapur sirih. Warnanya orange kemerah-merahan. Nah, adik-adik, kedua bahan ini mudah kita dapat ya, mudah kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik dapat menggunakan berbagai macam bahan ya, berbagai macam bahan sebagai indikator alami, dengan syarat bahwa bahan yang dipakai saat kita mengujinya ya, jika mengandung asam kita menggunakan perasan air jeruk nipis, dan basa kita mencampurnya dengan kapur sirih. Dan ketika mendapatkan perubahan warna, nah bahan tersebut dapat digunakan menjadi indikator alami. Kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada indikator buatan dengan menggunakan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nah, ketika lakmus merah dicelupkan pada larutan asam, maka hasilnya akan warna merah. Dan ketika lakmus merah dicelupkan dalam larutan basa, maka lakmus tersebut akan berubah warna menjadi biru. Begitu pula untuk lakmus biru, jika dicelupkan dalam larutan asam akan berubah warna menjadi warna merah. Dan lakmus biru dicelupkan di dalam larutan basa, maka lakmus biru tersebut akan tetap berwarna biru. Sekian saja aktivitas kita hari ini. Adik-adik dapat mencobanya sendiri di rumah dengan menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar adik-adik. Saya bisa memberi contoh. Adik-adik bisa buat dengan menggunakan ekstrak wortel. Akan mendapat hasil warna apa? Ekstrak bunga kembang sepatu, kembang bunga mawar merah,
mungkin saja dari jantung pisang. Coba adik-adik lakukan. Nah, adik-adik dapat menemukan, ya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih, selamat mencoba.